terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. A'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu di hari kemerdekaan kita ini yang ke-76 ya. Dan selalu setiap tahun kita merenungkan makna dari kemerdekaan. Dan kita saat ini sedang dalam kondisi yang cukup membutuhkan kita untuk prihatin ya. Tidak untuk mengatakan memprihatinkan ya, memprihatinkan itu kesannya negatif ya. Tetapi sebetulnya ini memang membuat kita dipaksa untuk prihatin ya dengan adanya pandemi corona ini, COVID-19. Dan kita tidak sendirian karena seluruh dunia mengalami ini. Dan ini ada sesuatu makna yang juga kita perlu merenungkannya ya di balik pandemi ini. Nah, adapun judul yang akan dibahas malam ini adalah menjadi individu merdeka ya. Ini terkait dengan hari kemerdekaan kita, tapi juga terkait dengan peradaban dan juga terkait dengan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini dengan adanya pandemi corona ini. Dari mana kita akan mulai ya? Kita seperti yang disampaikan oleh panitia, saya akan share slide dulu. Kita mulai dengan ayat Quran ya, supaya kita bisa punya dasar yang kuat ya untuk membicarakan apa yang kita akan diskusikan hari ini. Baik, jadi ayat Qurannya ini seperti ini bunyinya. Mari kita dengarkan bersama supaya tidak ada kata yang terlewat. Terjemahannya maksud saya. Merdeka artinya mau berusaha QS 13, Arad 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Pertama dibuka dengan adanya malaikat ya, 2 orang malaikat. Jadi manusia ini dijaga malaikat, ini saya kira penting sekali ya. Artinya apa? Artinya ada 2 hal paling tidak ya. Pertama, kita itu tidak sendirian. Kita tidak ada yang mengawasi kita ya. Jadi kita tidak bisa semaunya sendiri gitu. Tapi juga kita diharapkan untuk berinisiatif ya. Di sini makanya disebut ada di title-nya itu saya sebut merdeka harus berusaha ya. Jadi ada 2 sisi, kita tidak sendirian ya, kita dijaga, tapi kita harus inisiatif gitu. Artinya apa? Artinya ada dinamika ya dalam kehidupan ini ya, sebagai manusia, sebagai makhluk Allah ya, yang pada dasarnya sebagai hamba Allah kita itu sangat lemah. Tapi kita diberi kesempatan, kita diberi opportunity, ya, diberi peluang untuk menginginkan sesuatu, untuk mengubah sesuatu dengan izin Allah tentu saja. Nah, ini menarik ya, karena disinilah sebetulnya hakikat dari kemerdekaan itu nantinya akan kita bahas lebih jauh. Jadi kita merdeka itu bukan di ruang kosong, kita merdeka itu dalam konteks kekuasaan Allah dan dalam konteks risiko yang harus kita hadapi jika kita tidak melangkah dengan benar. Ya tadi jadi di bagian awal kan bahwa malaikat itu menjaga kita, ya malaikat itu melindungi kita, tapi juga malaikat itu menunggu kita ya untuk berinisiatif. Nah kalau kita berinisiatif itu tidak sesuai atau tidak di jalan yang benar, maka jangan dikira akan didiamkan saja, karena bagi Allah ketika Allah menghendaki, ya tidak ada yang bisa menghalangi ya. Kalau itu yang dikehendaki adalah sebuah keburukan, ya terjadilah keburukan gitu. Jadi ini ada pilihan baik buruk yang berdinamika sedemikian rupa, tapi kita diharapkan untuk berinisiatif. Nah ini yang menarik di sini. Nah ini yang tidak difahami atau kurang begitu banyak disampaikan ya di dalam wacana-wacana tentang kemerdekaan yang akhirnya jadi kemerdekaan itu maknanya jadi kabur ya. Jadi di sisi lain
seperti kita amati ya, kemerdekaan itu kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai freedom ya. Lalu ada gerakan-gerakan freedom yang liberal, apa istilahnya itu berperilaku tanpa batas, tanpa tata krama, tanpa empati begitu ya. Dan akhirnya ya masyarakat menjadi tidak tenang ya, masyarakat mengalami berbagai macam masalah. Tapi juga di sisi lain freedom atau merdeka itu bermakna adalah independen ya. Independen itu artinya mandiri. Jadi kalau dalam bahasa negara Amerika itu hari kemerdekaan kan Independence Day ya, bukan Freedom Day ya. Walaupun mereka juga sangat kuat dalam mempromosikan freedom ini. Nah, di sini harus kita pahami secara lebih komprehensif ya, bahwa makna independen ini lebih bertanggung jawab ya daripada makna freedom. Walaupun merdeka itu mengandung dua-duanya. Ketika kita bilang merdeka, kadang-kadang kita ada kesan kita bebas gitu ya. Tapi di sisi lain merdeka itu juga mengandung kata atau makna mandiri. Nah, sehingga kata merdeka itu sendiri juga harus kita pahami secara komprehensif. Jangan sampai kita memaknainya sembarangan ya, dan juga harus dipikirkan betul gitu. Nah, disinilah konsep atau kerangka pikir atau model berpikir yang harusnya kita kembangkan ya. Ada kompleksitas, tapi ada kesempatan, ada peluang, ada bantuan, ada pertolongan, ada jalan, ada guidance ya, petunjuk yang ini harus kita integrasikan dalam kita melangkah ke depan. Baik. Nah, kemudian secara psikologis ya, dan juga secara wisdom gitu, karena sesungguhnya ayat-ayat Allah ini diturunkan kepada seluruh umat manusia ya, di seluruh pelosok dunia, dan akan menginspirasi para pemikir dari manapun juga, termasuk juga dari dataran Cina ini ya, Lao Tzu. Lao Tzu ini seorang filsuf yang cukup klasik dan cukup dikenal di dunia, berasal dari dataran Cina ya. Dan ini kata-katanya ini dikutip oleh banyak ahli dari Amerika terutama ya, dan Inggris juga tentu saja. Yang saya pernah dengar itu dari Stephen Covey misalnya dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People ya, itu kata habit itu dia kaitkan dengan kata-kata Lao Tzu ini. Mari kita cermati ya. Ini adalah semacam operasionalisasi atau sesuatu yang merupakan turunan dari ayat tadi, tapi dari bahasa yang lebih operasional gitu ya. Nah, kita coba cermati ya, peringatan ini berupa peringatannya, watch your thought ya. Jadi hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu itu akan menjelma menjadi kata-kata. Gitu kalau terjemahannya ya. Hati-hati dengan kata-katamu, karena kata-kata itu akan menjelma jadi aksi. Berhati-hatilah dengan aksimu, karena aksi itu akan menjelma menjadi kebiasaan. Ya. Dan berhati-hatilah dengan kebiasaanmu, karena kebiasaan itu akan membentuk karakter. Berhati-hatilah dengan karaktermu, karena karaktermu itulah yang akan membentuk nasibmu. Ya, sehingga kalau kita kaitkan dengan ayat Quran tadi, maka Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak mengubah nasibnya sendiri. Nah, ini sebagai sebuah penjelasan yang lebih operasional, bagaimana sih nasib itu bisa berubah ini dari kacamata manusia. Dan kita lihat di sini bahwa kalau diurutkan itu mulai dari pikiran ya. Pikiran itu sangat fundamental dan sangat berpengaruh ya terhadap nasib kita nanti. Bagaimana prosesnya? Pikiran itu kalau kita istilahnya olah atau kita pelihara begitu ya, dia akan menjadi kata-kata kita ya. Apa yang kita katakan itu nanti akan menjadi tindakan kita, action kita. Apa yang kita lakukan lama-lama akan menjadi kebiasaan, gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya kebiasaan tertentu, maka itulah yang disebut sebagai karakter kita. Nah, karakter kita itulah yang akhirnya nanti menentukan nasib kita. Nah, di sini yang harus kita cermati. Jadi kalau kita merenungkan nasib kita, maka kita perlu melacak kembali ke belakang ya. Kenapa nasib saya seperti ini? Nah, karena kita memang membangun karakter yang kita miliki saat ini. Kenapa karakter kita seperti ini? Karena kita terbiasa melakukan ini. Nah, sampai di sini, maka
yang yang dibahas, yang dikaji oleh Stephen Covey ya dalam Seven Habits ya. Makanya kalau kita ingin mengubah karakter kita atau ketika kita ingin mengubah nasib kita, maka kita harus mengubah karakter kita, dan untuk mengubah karakter itu kita harus rela mengubah kebiasaan. Nah, ini aplikatif sekali sebetulnya ya. Jadi misalnya begini. Kalau dalam Islam itu kan memang kebiasaan itu penting. Misalnya kebiasaan sholat ya. Sholat itu diatur sedemikian rupa 5 kali sehari, ada waktunya ya. Nah, kalau belum biasa orang tidak akan mudah itu. Dan sholat itu bagi kaum mu'alaf ya, bagi orang-orang yang masuk Islam setelah mereka dewasa itu yang paling sulit. Puasa mereka masih mudah, tapi sholat itu susah karena 5 kali sehari dan waktu yang ditentukan ya, harus terbiasa begitu. Nah, ini saya ada teman sebagai contoh ya, dari Jerman, dia sekarang sudah profesor, dulu waktu kunjungi Indonesia masih doktor, begitu masih ya lumayan muda lah, sekitar 40-an. Dia tertarik dengan Islam ya, dia pernah ikut ke masjid ya, pada waktu itu hari Jumat juga ikut ke masjid, masuk ya, ikut berwudu, ikut duduk mendengarkan khutbah ya. Waktu sholat dia juga ikut mengikuti gerakan-gerakan sholat itu, dan beliau memang tertarik dengan agama-agama ya, atau spiritualitas dan sebagainya. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol, dia bilang, wah, kayaknya menarik juga ya Islam ini ya. Tapi kalau saya harus sholat 5 kali sehari itu rasanya berat sekali gitu. Nah, ini ya. Jadi sholat itu bukan hal sepele ya. Sholat itu adalah suatu proses pendisiplinan atau pembentukan habit ya, pembentukan kebiasaan yang tidak sepele gitu ya. Lalu ada contoh yang lain, seorang tokoh Black Muslim ya, Amerika, yang namanya Malcolm X ya. Malcolm X itu adalah seorang kulit hitam yang masuk Islam lalu menjadi pejuang civil rights atau hak-hak kemanusiaan di Amerika ya. Itu pada saat masuk Islam, dia terkesan dengan ajaran Islam, dia mau masuk Islam, tapi begitu disuruh sholat, berat ya, karena dia harus sujud, harus ruku dan sebagainya. Padahal sebelum itu ya, dia sebagai seorang yang non-Muslim, harga dirinya sedemikian istilahnya itu tinggi ya, sehingga untuk bersujud itu kayak harus meruntuhkan jati dirinya, harga dirinya gitu, sehingga berat bagi dia untuk sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah yang paling akhir dia bisa lakukan, karena membutuhkan kepasrahan yang luar biasa ya, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah ya, itu sholat itu. Nah gitu, ini sebagai ilustrasi ya, sesuatu yang mungkin mudah, contoh yang mudah ya, nanti bisa diaplikasikan juga dengan hal-hal yang lain, misalnya bersedekah misalnya, atau beramal soleh, atau belajar ya, bisa juga diterapkan. Jadi ini kaitannya dengan habit ya. Nah, habit itu sesuatu yang sulit untuk dibentuk, namun kalau kita tahu strukturnya atau susunannya, maka kita bisa lacak ke belakang lagi. Jadi habit itu terjadi karena ya perilaku. Artinya kalau kita mau mengubah habit ya kita mengubah perilaku kita. Jadi jangan seolah-olah karena susah terus kita nggak mau nyoba. Nah, nyoba ini penting ya. Karena habit itu terbentuk karena kita melakukannya dan berkali-kali akhirnya jadi ringan gitu ya. Dan perilaku itu representasi sebetulnya yang manifestasi dari kata-kata kita. Makanya kalau kita ingin berperilaku baik, kita juga harus menjaga kata-kata kita. Jangan sampai kita berkata-kata buruk. Berkata-kata buruk termasuk membicarakan keburukan orang, yang berprasangka buruk dan sebagainya itu, sehingga itu perlu kita bersihkan ya kata-kata itu. Jangan sampai pedas ya kata-kata kita ya. Karena apa? Karena itu nanti akan membentuk perilaku. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin berperilaku baik, ya kata-kata kita harus kita tata dulu. Nah, kata-kata itu kok bisa muncul seperti itu karena pikiran. Nah, di sini mungkin letaknya prasangka buruk tadi. Jadi kita berkata buruk itu karena kita punya pikiran yang keliru tentang orang lain, tentang diri kita sendiri. Mungkin kita merasa diri kita ini hebat ya, sehingga ketika melihat orang lain kok tidak seperti yang kita bayangkan, lalu kita berpikir bahwa dia tidak sehebat saya dan sebagainya itu. Jadi kesombongan dan sebagainya itu mulainya dari pikiran. Jadi begitu. Jadi ini perjalanan cukup panjang ini, mulai dari pikiran sampai ke nasib ini, tetapi dengan jembatan atau dengan anak tangga yang bisa kita visualisasikan seperti ini, insya Allah untuk introspeksi diri ya, muhasabah kita itu bisa membantu ya, supaya kita bisa mengelola diri kita dan insya Allah nanti mengubah nasib kita. Dan insya Allah kalau Allah mengendaki ya, perjalanan kita kelihatannya susah, nanti akan ada pertolongan karena ada malaikat tadi. Kita kembali ke surat Ar-Ra'd gitu yang nomor 11. Jadi jangan merasa berat, jangan
jangan membayangkan wah nggak mungkin. Nanti dulu ini ada malaikat yang menjaga kita, ada Allah yang akan menunggu kita untuk bertobat ya, dan akan memberikan pertolongan kalau kita memang mau. Dan ini sudah banyak sekali contohnya ya dalam kisah-kisah sirah nabawiyah ya, sirah Nabi itu, sahabat-sahabat yang tadinya tidak diduga bisa bertobat, tidak diduga bisa berubah karakternya, seperti misalnya contoh luar biasa kan Umar bin Khattab misalnya ya, itu bisa juga. Kenapa? Ya bukan hanya karena usahanya, tapi karena ada pertolongan Allah ya. Karena sesungguhnya Allah ini akan menyambut ya mereka yang mau bertobat itu dengan apa ya, tangan terbuka lah gitu ya, dan pertolongan itu akan datang. Nah sehingga di sini bisa kita lihat bahwa individu itu kalau bahasa Inggrisnya itu you matters ya. Jadi Anda itu penting ya. Anda itu penting. Anda sebagai individu itu, Anda pribadi itu penting. Jadi jangan dikira apa karena Anda sendiri, karena Anda apa istilahnya itu nggak punya kekuasaan, nggak punya jaringan, seolah nggak penting. Penting, individu itu penting. Kenapa? Karena ada malaikat, karena ada Allah tadi ya yang akan membuat seorang individu itu jadi sangat penting dan bisa berpengaruh ya terhadap nasib suatu kaum tadi ya. Tadi kalau di ayat tadi kan kaum ya, tetapi itu kaum itu apa asalnya dari individu-individu. Nah sekarang kita kaitkan dengan kemerdekaan ini, Indonesia ini ya, konteks Indonesia. Kita sering berkeluh kesah ya tentang Indonesia, kenapa masih begini-begini aja, kenapa apa pandemi seperti ini masih pada korupsi, kenapa masih ada hutang tadi kan ya salah satunya. Itu tidak akan selesai kalau kita hanya berkeluh kesah gitu. Tidak akan teratasi permasalahan itu kalau kita sendiri tidak memulainya gitu. Ya, jadi pesan dari ayat tadi itu kita harus memulai ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Itu akan ada gaungnya nanti, akan ada dampaknya kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada negara, kepada bangsa, kepada kemanusiaan ya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu bukan manusia super yang memimpin umat yang besar yang mengubah dunia. Enggak, beliau hanya menjaga dirinya ya, memulai dengan dirinya, taat pada Allah, mengikuti perintah Allah, membesarkan keluarganya dengan kesolehan, tapi pengaruhnya terhadap kemanusiaan sampai di akhir zaman. Makanya beliau disebut sebagai umat ya. Nabi Ibrahim itu seorang diri yang disebut sebagai umat. Artinya individu ya, kita lihat sejarahnya misalnya ya, sejak muda itu sendirian. Nabi Ibrahim itu sendirian, dia dikucilkan oleh kaumnya, ya diusir oleh bapaknya, mau dibakar ya karena dia sendirian, dia nggak punya teman waktu itu, sendirian dia ya. Sampai tua ya, Nabi Ibrahim itu nggak ada cerita dia memimpin umat yang banyak, enggak, dia cuma ngurusi keluarganya dan sebagainya. Tapi apa? Doanya luar biasa ya, komitmennya, ketaatannya, ketakwaannya ya pada perintah Allah dan sebagainya. Nah, yang waktu itu juga ketika memulai ibadah haji itu ada dialog ya, panggillah umat manusia untuk datang gitu. Terus kurang lebih gimana saya bisa memanggil, saya cuman sendirian. Jangan khawatir, nanti yang menyampaikan adalah Allah atau malaikat dengan para malaikatnya. Jadi panggilan itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim, tapi bisa bergaung ke seluruh dunia, ke seluruh umat manusia karena ada malaikat, ada Allah yang akan memberikan pertolongan. Nah ini perspektif seperti inilah yang mesti kita bangun, terutama pada generasi muda ya, bahwa masih ada harapan ya, seburuk apapun kondisi yang kita hadapi, itu jangan merasa kecil, jangan merasa tidak berarti. Selama kita punya niat yang lurus, istiqomah, sabar ya, dan yakin terhadap pertolongan Allah ya. Nah ini penting sekali ini suatu mindset sikap. Mungkin kita dicemooh, kamu siapa mau mengubah dunia dan sebagainya ya, kamu siapa mau mengubah keadaan. Kita memang tidak bertugas mengubah dunia ya, yang mengubah dunia itu Allah, tapi kita memiliki atau dikaruniai kemampuan untuk berinisiatif tadi dan didampingi malaikat ya. Jadi jangan dikira kita ini sendirian. Nah, ini bahkan Michael Jackson aja buat lagu nih, We Are Not Alone ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang merasa sendirian gitu, itu nggak
nggak sehat gitu ya. Kadang-kadang terus jadi kesepian dan sebagainya, itu nggak sehat karena kita nggak sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik, berpikir yang baik, tidak berprasangka buruk ya, kreatif ya, berinisiatif dan sebagainya itu. Karena itu nanti istilahnya itu magical ya, apa yang akan terjadi itu magical. Jadi ada hal-hal yang di luar bayangan kita akan terjadi. Kalau dalam Quran disebutkan bahwa Allah itu akan memberikan, mengaruniakan rizki ya tanpa hisab ya, tanpa hisab itu artinya tidak bisa kita perhitungkan gitu. Luar biasa banyaknya dan dari segala arah ya, asal kita berinisiatif, berusaha tadi ya. Jadi jangan berputus asa, jangan merasa sendiri ya, jangan bersedih hati. Gitu ya. Ini adalah prinsipnya. Nah, sekarang kita lihat masyarakat kita bagaimana. Nah, ini yang agak harus kita waspadai ya, bagaimana kita menyaksikan fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini satu contohnya, ini saya sebetulnya nggak begitu mengikuti, tapi anak-anak muda ini ternyata mengikuti ini, si penulis ini, yang terakhir yang menerbitkan buku yang berjudul Homo Deus ya. Setelah saya pelajari, ternyata dia punya keyakinan ya, semacam teori ya, dia punya suatu teori ya bahwa manusia ini akan menjadi Tuhan gitu. Nah, ini luar biasa nih. Dan ini banyak anak muda yang tertarik membaca ini dan mengikuti idenya ini, dengan argumen bahwa sejarah manusia itu membuktikan bahwa manusia bisa menyelesaikan segala masalah pada zamannya gitu ya, dan suatu saat nanti dia akan bisa menjadi Tuhan gitu. Kurang lebih gitulah singkat cerita. Nah, ini adalah suatu perspektif yang keliru ya, mohon maaf, ini agak menyesatkan ya. Karena apa? Karena pertama, dia merasa bahwa segala sesuatu kemudahan yang dia terima ya, bahwa keberhasilan yang sudah dia peroleh itu karena dirinya. Dia tidak mengakui adanya malaikat, adanya Allah yang itu melindunginya, yang akan mengaruniakan apa yang dia usahakan dan sebagainya, rezeki dan sebagainya, itu nggak mengakui. Jadi dia mengklaim bahwa survival umat manusia atau human race saat ini itu karena kehebatan manusia itu, sehingga dia sampai pada suatu teori ya tentang masa depan yang lalu dikaitkan dengan humanoid atau apalah yang droid itu ya, teknologi ya, manusia nanti akan separuhnya ada chipnya dan sebagainya, lalu menjadi bisa macam-macam dan sebagainya ya, lalu bisa seperti Tuhan dan sebagainya itu. Jadi ada megalomania ya yang menyelimuti pikirannya ini. Jadi ini thought. Dan setelah saya pelajari, ini orang Israel ya, dan kita lihat bagaimana Israel itu sebagai negara mencerminkan pola pikir seperti itu, yang merasa dia hebat bisa menguasai dunia ya. Tapi coba yang kita saksikan, apa yang dia lakukan itu adalah angkara murka ya, menindas yang paling dekat itu kan Palestina, bangsa Palestina. Tapi sebetulnya bukan hanya bangsa Palestina yang tindas, karena kabarnya seperti Syria juga yang buat gara-gara orang Israel itu, Yordania dan sebagainya, Arab Spring dan sebagainya, itu yang buat gara-gara Israel, karena dia ingin membebaskan lingkungan sekitarnya dari kekuatan-kekuatan yang bisa merugikan dia gitu. Dan dia menggunakan Amerika, Eropa dan sebagainya sebagai kepanjangan tangan mereka ya, untuk meratakan ya musuh-musuhnya atau pihak-pihak yang mengancamnya dan sebagainya. Bahkan ada informasi ya dari wartawan dan dari para ahli yang ketika menyelidiki September 11 itu banyak kaitannya dengan skenario dari orang Israel ini yang ingin menguasai dunia. Dan kita tahu dalam hadis ya bahwa puncaknya nanti Israel ini atau para Zionis ini ya, untuk tidak menyebutkan Yahudi karena Yahudi itu sesuatu yang masih bervariasi ya, tapi kalau Zionis itu sudah jelas dia punya strategi tertentu, itu adalah nantinya yang akan mendatangkan Dajjal itu. Nah, makanya ketika saya mencermati Homo Deus ini, nampaknya nih yang dibayangkan itu Dajjal ini ya, manusia yang menyerupai Tuhan ya, yang punya kesaktian dan sebagainya gitu. Cuman dia menggunakan bahasa-bahasa teknologinya. Hati-hati nih, pemikiran-pemikiran seperti ini ya memang akan istilahnya itu akan ada jalur seperti itu, tapi itu bukan jalur yang diridhoi Allah ya, itu jalur yang nanti akan menyesatkan ya. Coba kita bayangkan, masa kita mau mengikuti jalurnya Dajjal gitu ya.
yang merasa hebat. Dan dari sejarah kita sebenarnya sudah tahu ya, dulu pernah ada seorang manusia yang sedemikian berkuasanya lalu menyebut dirinya Tuhan, yaitu Firaun ya. Jadi ini sebetulnya ya turunan atau bentuk lain ya, sejarah berulang lah begitu ya dari Firaun itu. Yang ini disebabkan karena apa? Karena pola pikir yang keliru. Jadi pola pikir tentang konsep diri manusia yang itu merasa bisa berusaha sendiri ya, bahwa apapun yang dia hasilkan itulah karena usahanya sendiri, karena kepandaiannya sendiri, karena kekuatannya sendiri dan sebagainya ya, sehingga world view-nya itu keliru. Dan peradaban yang dibangun adalah peradaban yang kejam ya, yang menindas orang lain ya, yang apa istilahnya itu apartheid ya, yang rasialis ya, sangat rasialis ya Israel itu, karena dia menganggap bangsa Arab itu bangsa yang rendah, sama seperti orang kulit putih zaman dulu menganggap orang hitam itu bangsa yang rendah ya, dan seterusnya. Inilah peradaban-peradaban yang dibangun dari suatu pola pikir yang keliru, pola pikir yang menyesatkan, thought yang keliru, konsep diri yang keliru ya. Dan kita saksikan bagaimana bangsa Indian di Amerika sudah dibasmi, bangsa Aborigin di Australia, di New Zealand juga dihabisi ya. Tapi alhamdulillah Indonesia ini bertahan ya, karena Indonesia ketika dijajah oleh Belanda 350 tahun sudah Islam, sehingga kita tidak musnah kita sebagai bangsa ya. Anda perlu merenungkan bagaimana membandingkan Indonesia dengan Indian di Amerika dan Aborigin di Australia, New Zealand ya. Ternyata kita bertahan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyerah ya, karena kita selalu berusaha dan melawan, dan perjuangan melawan penjajahan itu sudah terjadi sejak pertama kali penjajah datang ke Malaka ya, zamannya Sunan Kalijogo dan sebagainya. Sehingga kita mindset kita harus kita ubah. Indonesia itu bukan bangsa terjajah. Indonesia ini bangsa pejuang. Yang secara formal kita baru memperoleh kemerdekaan itu 17 Agustus 45 yang kita peringati hari ini ya. Tapi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini adalah perjuangan selama 350 tahun. Ya, ada Sultan Agung, ada Fathahilah, ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, banyak sekali. Cut Nyatin ya, di seluruh wilayah Indonesia ini kita semuanya adalah pejuang. Kita ini adalah bangsa pejuang. Nah, ini mindset yang harus kita tanamkan. Jadi individu yang merdeka ya, kalau dalam konteks Indonesia ini itu turun temurun. Kita ini keturunan pejuang. Kita ini adalah bangsa pejuang, bukan bangsa yang bisa dengan mudah ditaklukkan dan dimusnahkan oleh bangsa lain ya. Kita berjuang itu bertahan sampai 350 tahun dan bertahan betul dan tidak hilang, tidak musnah ya. Beda dengan Aborigin yang sudah hampir musnah, tinggal dikonservasi, Indian juga dikonservasi ya, karena sudah tinggal sedikit itu, dan tanahnya itu dikuasai sepenuhnya oleh bangsa kulit putih ya. Kita bangsa kulit putih yang sudah 350 tahun di sini hengkang ya dalam masa kemerdekaan kita menjadi tuan di negeri sendiri, dan ini harus sesuatu yang harus disyukuri. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kalimatnya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan seluruh penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, dan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa maka sampailah kita pada gerbang kemerdekaan. Jadi dengan rahmat Allah nih. Nah, ini sejalan dengan ayat tadi. Jadi kita bangsa Indonesia ini sebetulnya adalah representasi dari ayat tadi, sebagai sebuah kaum yang kita mau merdeka sejak awal ya, dan betul-betul dikaruniai itu, betul-betul ditolong oleh Allah ya. Beda dengan bangsa penjajah ini kan mewakili bangsa penjajah. Ini saya hanya memberikan satu contoh ya. Jadi tidak bicara masalah individu, ini bicara tentang kaum ya, kaum yang memang punya mindset menjajah ini sampai sekarang pun masih merasa. Nah, ini kabar terakhir di Afghanistan ya, bagaimana Amerika dengan sekutunya waktu itu menyerbu Afghanistan. Penjajahan itu masih terjadi sampai sekarang ya. Dan sekarang mereka sudah merasa bosan, katanya, kata pengamat itu minyaknya sudah habis, makanya sudah pergi. Lalu bangsa Afghanistan ditinggalkan begitu saja, mereka saling berperang sendiri, dan untung segmen terakhir ini tidak terjadi pertumpahan darah yang besar. Tapi ini adalah sebuah catatan sejarah yang menyedihkan sebetulnya ya, bagaimana bangsa-bangsa ini yang dibimbing oleh mindset
hegemoni ya, kolonialisasi atau superiority ya, kepercayaan diri yang terlalu tinggi, ya memang dikaruniai kekuatan, tapi kekuatan itu kekuatan yang nisbi ya, yang tidak hakiki. Karena begitu goyah sedikit hancur, dan sekarang entah sampai kapan ya mereka akan bertahan istilahnya menguasai dunia ini ya. Tapi suatu saat pasti akan hancur, dan sudah kelihatan kroposnya mereka saat ini ya, dengan adanya corona dan sebagainya itu ya. Ini karena kesombongan ini. Jadi berbeda dengan kemerdekaan Indonesia ya, dengan superpower yang ada di dunia ini, berbeda dari kita. Jangan sampai salah ya mengambil posisi. Sekali lagi kalau kita ingat-ingat bahwa keberhasilan kita, kemerdekaan kita itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena Allah mengizinkan ya inisiatif kita untuk perjuangan kita untuk merdeka yang sudah 350 tahun ini dibantu ya, diizinkan oleh Allah. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar dan sebagainya lalu kita bisa merdeka. Nah, ini penting ya. Sementara kalau orang-orang yang bermental kolonialis ini, mereka mengatribusikan itu pada dirinya sendiri, sampai-sampai ada pemikiran ini bahwa suatu saat kita akan menjadi Tuhan dan sebagainya itu ya. Nah, baik. Nah, sekarang bagaimana secara psikologis ya kita mensikapi ini fenomena ini ya. Ini ada 3 hukum kehidupan ya. Ini yang hasil penelitian saya dari berbagai macam sejarah dan juga teori sosial, psikologi sosial, sosiologi ya, tentang peradaban dan sebagainya. Akhirnya ada 3 hal ya yang saya simpulkan ya sebagai dimensi psikologis ya, sebagai seorang individu yang merdeka itu ya. Pertama, bahwa sesungguhnya yang namanya freedom atau kebebasan itu adalah juga anugerah Allah. Artinya semua manusia itu lahir dengan kemampuan untuk memilih, kemampuan potensi untuk bisa mengambil keputusan, itu disebut freedom. Makanya dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia, ayat pertamanya bilang bahwa all human beings are born free ya. Dan ini juga sudah isyaratkan ya oleh Al-Qur'an ya pada saat penciptaan Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam itu setelah diciptakan lalu diajari ilmu yang tentang nama-nama benda, lalu diberi kebebasan. Apa buktinya kebebasan itu? Ketika dilarang untuk mendekati sebuah pohon, tapi kemudian dikirimkan setan untuk menggodanya, lalu dia suruh memilih mau menuruti Allah atau mengikuti bisikan setan, dan akhirnya Nabi Adam mengikuti bisikan setan. Nah, itu menunjukkan bahwa dia punya kebebasan gitu. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak mungkin mengingkari perintah Allah ya. Tapi manusia dikaruniai kemampuan untuk memilih itu, dan bahkan yang paling ekstrim itu yang mengingkari Allah itu adalah wujud dari kebebasan yang paling ekstrim, mengingkari penciptanya sendiri gitu. Tapi bedanya dengan orang-orang yang ingkar ya, Nabi Adam bukan orang yang ingkar, tapi dia hanya tergoda setan, sehingga begitu sadar bahwa itu sesuatu yang salah langsung bertobat gitu. Nah, itulah yang sebetulnya konsekuensi dari freedom itu adalah bersalah dan bertobat itu. Jadi kita pasti bersalah dalam hidup ini. Kalau malaikat nggak pernah bersalah ya. Kenapa? Karena nggak punya freedom. Tapi kita ini mesti bersalah. Jadi kalau kita berdosa itu nggak usah merasa frustrasi, depresi dan sebagainya. Itu kan biasa manusia itu berdosa. Tapi yang penting harus bertobat. Jangan lalu malah meneruskan ya perbuatan dosa itu. Gitu. Jadi ini freedom. Nah, yang kedua, bahwa sesungguhnya yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah ketidakpastian. Bahwa sesungguhnya yang berkuasa di dunia ini bukan kita. Bahwa sesungguhnya yang akan kita hadapi besok hari itu bukan saya menentukan gitu. Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, kita boleh berusaha, tapi yang akan menentukan hasil itu adalah Allah ya. Nah, ini terkait dengan kembali ke ayat tadi bahwa Allah kalau mengendaki keburukan nggak ada yang bisa menolak. Tapi Allah memberi kesempatan kita untuk minta kebaikan, untuk berinisiatif kebaikan, dan Allah akan mengabulkannya gitu ya. Dan Allah memiliki malaikat yang menjaga kita, mengutus malaikat yang menjaga kita. Sehingga ini serba tidak pasti, tapi ada opportunity gitu.
Makanya harus berhati-hati ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan itu ya, yang ketiga bahwa kita ini bukan pihak yang berkuasa ya. Kita ini orang yang lemah ya. Kita ini pihak yang lemah ya, vulnerable ya. Ini harus kita sadari supaya kita tidak sombong. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Maka sesungguhnya tidak mungkin kita menjadi setinggi gunung atau menembus bumi gitu ya, surat Al-Isra ayat 30-an sekian ya. Jadi kita tuh sebenarnya tidak hebat-hebat amat gitu. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah ya. Surat An-Naziat juga diingatkan, apakah kamu kira penciptaan kamu itu lebih sulit dari penciptaan langit yang sempurna itu ya. Jadi langit itu diciptakan dengan sempurna. Nah, manusia juga diciptakan dengan sempurna karena kesempurnaan itu tidak melekat pada ciptaan tapi melekat pada penciptanya yaitu Allah. Jadi kalau kita selama ini beranggapan bahwa manusia ini makhluk yang paling sempurna itu keliru. Jadi makhluk Allah itu semuanya sempurna. Kenapa? Karena di surat Al-A'la ya itu Allah yang maha tinggi yang menciptakan dengan sempurna. Jadi yang sempurna itu melekatnya pada Allah. Jadi semua yang diciptakan Allah itu sempurna. Kalau yang dibuat manusia itu yang tidak sempurna ya. Termasuk peradaban itu ya. Peradaban itu kan sesuatu yang dibuat oleh manusia sehingga tidak sempurna dan kadang itu menyesatkan seperti peradaban kolonial ya misalnya ya. Untuk dibilang kulit putih dan sebagainya yang seolah-olah hebat tapi nggak sempurna karena dia memiliki banyak cacat di sana. Nah, bagaimana kita supaya bisa memperbaiki peradaban itu? Ya kita harus kembalikan pada kesadaran bahwa yang berkuasa adalah Allah. Jadi kita harus mengandalkan Allah, jangan kita merasa hebat. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada bangsa Indonesia ini. Dan ini sebetulnya sudah difahami oleh para bapak bangsa kita ya dengan mengatribusikan kemerdekaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai diplesetkan ya. Misalnya ada pemikiran-pemikiran bahwa esensi dari Pancasila itu adalah gotong royong misalnya. Kalau memang itu esensi dari Pancasila, mestinya bukan Undang-Undang Dasar 45 kita merdeka karena gotong royong. Iya toh? Atau esensi dari Pancasila adalah keberagaman. Itu mestinya ya umpamanya kita merdeka karena keberagaman kan gitu. Padahal kita merdeka karena apa? Karena Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga esensi dari Pancasila itu ya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini anak-anak muda sekarang ini sering terkecoh ya dengan propaganda-propaganda tentang keberagaman yang itu sangat menyesatkan karena itu akan membuat kita tercerai-berai, yang terpecah belah ya ketika kita bicara tentang esensi Pancasila yang dimaknai keberagaman. Kenapa? Karena nanti ada bilang kalau esensi Pancasila keberagaman berarti ateis juga boleh dong. Berarti LGBT juga boleh kan keberagaman toh. Wah, ini bubar nanti. Esensi kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Esensi Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi manusia itu sendiri tunduk ya, lemah ya di hadapan Allah. Ini vulnerability. Adapun Bhinneka Tunggal Ika itu bukan keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya persatuan ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kita memang beragam bangsa Indonesia ini, tapi semangat kita satu. Jadi tujuannya itu menuju ke persatuan atau persatuan Indonesia, bukan keberagaman ya. Keberagaman itu kondisi awal yang harus kita kelola gitu. Tapi kita harus kembali kepada yang satu ya, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia. Jadi kesatuan itu penting. Bhinneka Tunggal Ika itu arahnya menuju ke satu, jadi konvergen. Kalau Anda kenal ya ada istilah divergen konvergen ya. Arah kita itu konvergen, menyatu, bukan ambiar ya. Jadi kalau arah kita itu menjadi keberagaman itu artinya kita akan ambiar. Dan itu yang diinginkan oleh para penjajah tadi ya, yang ingin menguasai Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu dipecah belah, lebih mudah dikuasai, kalau bersatu agak susah. Itulah sebabnya kenapa Indonesia ini sebagai negara lahir sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang tadinya terdiri dari beragam kerajaan yang punya kekuasaan sendiri dan pada perang sendiri ya. Misalnya zaman Mojopahit itu perang Bubat ya, Pajajaran dengan Mojopahit perang, kemudian Mojopahit sendiri perang Paregreg, perang apa itu ya, saudara dan sebagainya, perang terus. Tapi begitu kita sadar bahwa kita ini adalah satu bangsa ya, menyatu, merdekalah kita gitu. Jadi arah kita tuh bukan keberagaman tapi persatuan Indonesia. Ika, tunggal Ika ya. Tunggal maksudnya ya, tunggal. Ika itu artinya keinginan untuk bersatu ya. Nah, ini yang harus dipahami ini generasi muda ini ya. Jangan terombang-ambing, terbius, terpengaruh oleh isu-isu tentang arah yang membuat kita tercerai-berai ya. Karena itu yang diinginkan oleh tadi pihak yang punya mindset ingin menguasai dunia tadi ya.
entah siapa itu, bisa Israel ya, bisa Amerika, bisa Cina ya, yang sekarang sedang dominan kan itu ya. Dulu Rusia juga, tapi Rusia sekarang sudah agak slow ya. Sekarang yang lagi kuat kan Cina dan Amerika, itu sama, mereka tuh punya mindset kita hebat ya. Waktu sebelum pandemi itu kan Xi Jinping itu kan pawai apa, tentara Cina yang luar biasa kekuatannya, lalu sempat mengucap tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan kekuatan Cina dan sebagainya ya. Itu kan kesombongan yang luar biasa ya, yang langsung diruntuhkan dengan COVID-19 ini ya. Makanya ketika kita menghadapi COVID-19 juga jangan dengan kesombongan, misalnya kita akan mengalahkan COVID ya, berperang melawan COVID. Nggak ada yang kita perangi. Yang kita perangi itu adalah kesombongan kita sendiri ya. Jadi COVID itu bukan untuk kita kalahkan, karena kita nggak mungkin mengalahkan COVID. Yang perlu kita kalahkan itu diri kita sendiri, kesombongan kita ya, ketidaksabaran kita ya, kecenderungan kita untuk berfoya-foya ya. Karena yang ditundukkan oleh COVID ini sebetulnya adalah foya-foya. Iya toh? Kalau masalah kesehatan, makan, basic needs, pendidikan jalan kan. Tapi kalau misalnya wisata, kemudian hiburan kan mati semua ya. Jadi kalau kita pahami lebih mendalam, sebetulnya COVID ini mengandung berkah ya. Bagaimana kita jadi lebih banyak di rumah ya, tetapi banyak orang yang istilahnya tidak bersyukur ya, dengan kesempatan di rumah malah jadi berantem sama keluarganya dan sebagainya. Itu orang-orang yang tidak bersyukur, tidak bersabar dan sebagainya. Nah ini bukti ya bahwa kita ini lemah vulnerability. Nah 3 hal ini adalah hakikat kehidupan yang tidak bisa kita ingkari ya. Nah terakhir ya, bahwa 3 hal ini punya konsekuensi psikologis yang itu harus kita jadikan pedoman hidup kita ya. Pertama, yang kita sebut sebagai kebebasan itu sebetulnya adalah konsekuensinya adalah tanggung jawab ya. Jadi kemerdekaan itu konsekuensinya adalah tanggung jawab. Artinya apa? Artinya kita harus, karena kita bebas memilih, maka kita harus memilih yang baik dong. Karena ketika kita bebas, artinya kalau ada yang salah ya kita lah yang bertanggung jawab kan. Karena kita sendiri yang, kalau kita dipaksa kan kita bilang, saya nggak milih kok, saya disuruh kok gitu kan. Tapi kita bebas nih, sehingga kita lah yang bertanggung jawab. Sehingga dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan maksudnya Allah tidak pernah menganiaya hambanya, tapi mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Kenapa? Karena sudah diberi kebebasan dan sudah diberi petunjuk lagi ya. Quran ini kan petunjuk ya, hidayah ya, al-huda. Tapi petunjuknya itu juga sangat tegas, membedakan ya, al-furqan ya. Jadi membedakan. Tapi kita tak milih yang buruk ya, tanggung jawab kita sendiri gitu. Jadi kebebasan itu esensinya sebetulnya adalah tanggung jawab. Bukan kesenangan sendiri, semaunya sendiri, bukan. Itu adalah kesalahan mindset tadi, thought tadi ya. Bagaimana thought itu bisa mempengaruhi perilaku, kata-kata ya, sampai akhirnya nasib tadi. Oke. Nah, kemudian ketidakpastian itu adalah hakikat kehidupan, sehingga yang perlu kita bangun dalam diri kita adalah harapan. Kenapa? Karena harapan itulah yang bisa membuat kita survive atau bertahan hidup dalam ketidakpastian. Dan harapan yang paling kuat itu adalah harapan kepada Allah ya. Alam nasrah laka sadraka wa ta'anan ka wisraka ladian qad haraq wa rabbana laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraqta fansab wa illa rabbika farghab ya. Jadi hanya kepada Allah lah adalah kita berharap. Kembali lagi ke ayat tadi, Ar-Ra'd 11 tadi ya. Karena Allah itu menunggu inisiatif kita. Allah akan mengubah kita kalau kita berinisiatif. Jadi berharap itu pada Allah ya. Dan Allah sudah mengutus malaikat untuk menjaga kita sehingga dekat ya. Diawasi terus kita ini, jangan khawatir, nggak akan terlewat itu. Oke. Jadi harapan ini adalah gateway ya, pintu gerbang kita untuk mengarungi ketidakpastian dalam hidup. Nah, kemudian ketidakberdayaan kita itu harus kita sikapi dengan kerendahan hati ya. Jadi 3 hal yang harus kita kembangkan dalam diri kita ya, yaitu tanggung jawab, berharap, tidak putus harapan ya, dan rendah hati. Inilah yang disebut sebagai individu yang merdeka sejati di sini. Jadi merdeka itu bukan bebas semaunya sendiri, tetapi bertanggung jawab, penuh harap, dan rendah hati. Ini adalah prinsip kemerdekaan. Kalau bangsa Indonesia bisa menjiwai ini ya, dan maju terus untuk membangun negeri ini, insya Allah nanti kita akan bisa
membangun suatu peradaban yang tinggi dan mulia, dan kita memiliki dasar negara yang luar biasa ya, pembukaan undang-undang yang luar biasa, yang itu semua sinkron ya, koheren dengan ayat-ayat Quran. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjiwai makna kemerdekaan ini dengan lebih hakiki ya, lebih realistis ya, sesuai dengan prinsip dan hukum kehidupan, sesuai dengan hakikat kehidupan, dan insya Allah lebih kuat dan bertahan. Dan kita sudah membuktikan bahwa selama 350 tahun lebih bangsa Indonesia ini bertahan ya, tidak musnah ya, dan bahkan bisa mengusir para penjajah yang kulit putih itu tidak menguasai kita saat ini. Walaupun secara pemikiran banyak di antara kita yang masih terjebak ya, tadi makanya harus hati, kita mulai harus dengan apa, mengubah pikiran kita, persepsi kita tentang diri kita dan juga tentang dunia ini, supaya kita bisa menjadi individu yang merdeka sejati tadi. Dengan bertanggung jawab, selalu berharap dan rendah hati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan